Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-16. Di part sebelumnya, Feng Yun bertemu dengan anak harimau putih Selen dan berpetualang bersama dengannya. Terus di part kali ini, kita akan diperlihatkan sesosok emak harimau yang sangat menyayangi anaknya sampai mau mengorbankan nyawanya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di wilayah primitif, Feng Yun merasa kalau orang-orang ini berniat mengambil si Selen. "Hei Cil, jika kau masih pengen hidup, serahkan anak harimau itu padaku," ujar Li Sun, si ketua kelompok pemburu ini. Selen menolak dan cuma bisa menggeram doang. Di sisi Feng Yun, dia sedang kebingungan. Soalnya nggak mungkin baginya untuk melawan keempat petarung inet sekaligus. Jadi pilihannya sekarang cuma bisa membawa Selen kabur dari tempat itu. Tiba-tiba emaknya Selen tersadar. Ternyata dia belum mokat. Sontak emaknya Selen langsung ngamuk dan menyerang Li Sun. "Bagus mak, sekarang kesempatanku buat kabur," batin Feng Yun. "Paijo, Painem, Paimin, kejar bocil itu, biar ku urus yang besar ini," teriak Li Sun. Sontak ketiganya langsung mengiyakan perintah Li Sun. Gak pakai lama, adegan kejar-kejaran pun dimulai. Di sisi lain, emaknya Selen menengok ke arah Feng Yun, seolah-olah menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini. Dari belakang, emaknya Selen mencoba menyerang Paijo, Paimin, dan Painem. Tapi dari jauh, Li Sun langsung mengeluarkan aura benang merah. Sontak emaknya Selen langsung terikat dan tidak bisa bergerak. Kemudian aura benang-benang merah ini mengikat pedang di tubuh emaknya Selen. Lalu Li Sun menarik pedang tersebut, yang membuat emaknya Selen langsung kesakitan. Emaknya Selen pun harus ambruk buat yang kedua kalinya. "Dasar harimau keras kepala, mau sengotot apapun dirimu, tidak akan pernah bisa mengalahkanku," ujar Li Sun dengan sombong. Setelah itu, Li Sun langsung menyimpan pedang-pedangnya ke dalam cincin spasial miliknya. Di sisi lain, Feng Yun masih dikejar sama Paijo, Painem, dan Paimin. Sebenarnya dia bisa mengalahkan mereka semua sekaligus dengan skill pedang raksasa. Tapi jika dia melakukannya sekarang, si ketua akan dengan mudah membunuhnya. Feng Yun sempat berpikir untuk meninggalkan Selen dan kabur dari tempat itu sendirian. Tapi nggak jadi. Feng Yun nggak tega sama Selen, ditambah dia pengen banget menunggangi Selen ketika Selen nanti udah gede. Tiba-tiba Feng Yun berhenti. Dia mengeluarkan skill pukulan spasial. Sontak Paijo, Paimin, dan Painem menghindar. Mereka semua heran kenapa bocil bisa menggunakan skill tingkat 4. Si botak brewok versi 2.0 alias Paimin berhasil Feng Yun serang. Lalu Paijo berkata, sangat sulit melawan orang yang menggunakan atribut spasial. Bocil itu juga punya kemampuan menghisap darah. "Apa-apaan bocil itu?" himbuh Painem. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Feng Yun langsung gas pergi dari tempat itu sambil membawa Selen. Tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu. Teknik rantai pedang menuju ke arahnya. "Sial, padahal aku sudah menghindar semaksimal mungkin. Kenapa aku masih bisa terluka?" batin Feng Yun yang sudah terjebak di pinggir tebing. Teknik rantai pedang ternyata belum berhenti. Teknik itu kembali menyerang Feng Yun. "Sial, dengan energiku yang sekarang, mustahil bagiku untuk memindahkan semua pedang itu dengan kekuatan atribut spasialku," batin Feng Yun yang mulai panik. Dan jelep. Tiba-tiba emaknya Selen muncul entah dari mana dan melindungi Feng Yun dari serangan rantai pedang itu. Ngotot sekali harimau itu. Jadi harimau besar itu berniat membantu bocil itu ya. Hati-hati, bocil itu juga punya bakat atribut kegelapan. Begitulah ujar mereka bertiga. "Kenapa harimau ini sampai segitunya?" ucap Feng Yun.
Lalu Selen turun dari pelukan Feng Yun dan merasa kasihan sama emaknya yang mati-matian melindunginya. Tapi si emak ini masih strong. Tidak peduli mau manusia atau bukan, yang namanya emak pasti adalah ras terkuat sejagat raya. Tiba-tiba si emak memukul Selen dengan maksud menyuruhnya untuk segera menjauh dari sini. Feng Yun dengan sigap langsung menangkap Selen. Dan dawas! Si emak pun memukul Feng Yun dengan ekornya yang membuat Feng Yun terhempas cukup jauh. "Kenapa kau melakukan ini?" teriak Feng Yun. Disengaja atau enggak, Feng Yun terhempas masuk ke dalam sebuah gua. Di sisi lain, emaknya Selen sedang bertarung mati-matian melawan petarung seni bela diri Inet solo versus trio. Selen ingin kembali ke tempat emaknya, tapi Feng Yun melarangnya. Saking marahnya, Selen sampai menggigit tangan Feng Yun. Feng Yun pun langsung minta maaf ke Selen. Dia tidak bisa membiarkan pengorbanan si emak sia-sia. Saat ini, Feng Yun berencana untuk menyerap energi vitalitas yang ada di lembah ini. Tiba-tiba ada air yang menetes di kepala Selen. Setelah menyelesaikan kultivasinya dan naik ranah, Feng Yun berjanji akan membantai orang-orang yang menyakiti emaknya Selen. Malam pun semakin larut. Feng Yun merasa sedih karena dia mengingat ibunya di dunia sebelumnya. Terus di dunia ini, dia terinkarnasi menjadi seorang yatim piatu. Oleh karena itu, Feng Yun jadi terbawa perasaan. Saat ini dirinya kembali fokus untuk menyerap energi vitalitas di lembah ini. Di sisi lain, pertarungan emak harimau melawan skuad trio belum selesai. Pertarungan menjadi sangat sulit karena emaknya Selen masuk ke mode ngamuk. Lalu Painem menyadari kalau energi vitalitas di sekitar mereka mulai menipis. Tapi Paijo menyuruhnya untuk tetap fokus. Li Sun juga merasakan apa yang dirasakan Painem. Aliran energi vitalitas di lembah terasa aneh. "Ada seorang yang gila-gilaan menyerap energi vitalitas di lembah ini," teriaknya. Merasa kalau ini adalah ulah Feng Yun, Li Sun langsung menyuruh Paijo dan Painem untuk segera mencari Feng Yun. Sontak mereka berdua langsung mengiyakannya. Setelah menyerang emaknya Selen, mereka berdua langsung pergi ke tempat Feng Yun. Tentu emaknya Selen tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. "Harimau brengsek, kembali ke sini, akan ku cincang-cincang kau," umpat Li Sun sambil mengeluarkan teknik rantai pedang. Dan sering, Li Sun berhasil memotong bagian belakang tubuh emaknya Selen. Tapi emaknya Selen juga berhasil memangsa si Painem. Lalu kita diperlihatkan semengerikan apa jika seekor monster buas bertarung untuk melindungi anaknya. Paijo pun gak terima Painem dimangsa. Dia berniat untuk balas dendam. Sontak emaknya Selen langsung melempar mayat Painem ke Paijo. Dan dawas! Paijo pun langsung oleng. Dengan kondisi luka yang sangat parah, emaknya Selen merangkak ke tempat Paijo. Sontak Paijo langsung ketakutan dan minta diselamatkan sama Li Sun. Dari kejauhan, Li Sun mempersiapkan teknik rantai pedangnya. Dia nggak ingin ada kerugian lebih dari ini. Dan shoot! Dia melemparkan semua pedangnya ke arah emaknya Selen dan Paijo. "Li Sun keparat, kau juga mau membunuhku?" teriak Paijo. "Aku tidak butuh cecunguk penakut," tegas Li Sun pada Paijo. Tak lama kemudian, akhirnya emaknya Selen mengembuskan nafas terakhirnya. Li Sun langsung menyimpan kembali pedang-pedangnya dan langsung pergi mencari Feng Yun. Lalu dia menyadari sesuatu. Tiba-tiba tebasan pedang raksasa mengarah ke dirinya. Untung dia masih bisa menghindar. "Tebasan apa itu?" ucap Li Sun sambil melihat tebasan yang mampu memotong tebing. Dia berpikir kalau ada seorang Grandmaster yang bersembunyi di dalam gua tersebut. "Jadi kau bisa menghindarinya ya? Sasuga petarung Inet," ucap Feng Yun yang tiba-tiba muncul di belakang Li Sun. Sontak Li Sun langsung kabur. "Woi, kenapa kabur? Tadi sok keras,
Sekarang mau kabur, ucap Feng Yun. Aku ini cuman petarung seni bela diri ekstrim, gak usah panik gitu dong, imbuh Feng Yun yang tiba-tiba muncul di depan Li Sun. Mana ada petarung ekstrim sekuat itu, goblok, umpat Li Sun ke Feng Yun. Rasakan ini, teriak Li Sun sambil mengeluarkan teknik hujan pedang, tapi dengan mudah dihindari sama Feng Yun. Tebasan pedang emas dilesatkan, tapi masih belum bisa mengenai Feng Yun. Sontak Li Sun langsung panik. Dia nggak nyangka kalau ada bocil yang bisa se-OP ini. Tanpa Li Sun sadari, Feng Yun langsung mencekik lehernya. Kau ini sebenarnya berada di pihak monster buas apa manusia? Tanya Li Sun dengan maksud membuat Feng Yun lengah. Konyol sekali. Di alam liar, sifat manusia itu sama saja dengan monster buas, tegas Feng Yun. Singkat cerita, Feng Yun pun berhasil mengalahkan Li Sun. Pedang hitamnya hancur akibat menggunakan tebasan raksasa tadi. Tapi dia bersyukur karena mendapat banyak pedang dan cincin spasial dari Li Sun. Kemudian Selen berlari ke arah emaknya. Melihat itu, Feng Yun langsung menyusulnya dari belakang. Selen berusaha membangunkan emaknya, tapi sayang sekali, emaknya Selen udah meninggal dunia. Terlihat Selen yang gak mau dipisahkan sama emaknya. Sudahlah Selen, ayo pergi, biarkan ibumu beristirahat dengan tenang, ucap Feng Yun. Tiba-tiba Paijo muncul menyerang Feng Yun dari belakang. Tapi Feng Yun menyadarinya, dan jelep, Paijo ditusuk dari belakang. Ternyata itu adalah Ling. Dia membunuh Paijo menggunakan skill 2. Tanpa dosa, Ling langsung meminta imbalan karena sudah menyelamatkan Feng Yun. Karena 4 petarung seni bela diri ini tewas di tempat ini, maka Feng Yun akan membagi lootingnya dengan Ling. Terus dia mengajak Ling untuk berlatih bersama di lembah ini. Lalu Ling menyadari keberadaan mayat emaknya Selen. Ling pun setuju untuk latihan bersama. Aneh bet, kok dia nggak minta material harimau putih, batin Feng Yun. Mereka berdua pun terlihat sedang kultivasi. Ling ternyata sudah bertambah kuat dari terakhir kali bertemu dengan Feng Yun. Dan sayang sekali, Feng Yun tidak bisa memproyeksikan orang yang sama 2 kali. Kemudian Ling menjelaskan tujuannya ke wilayah primitif ini, yaitu mencari Ganoderma lucidum 9 daun. Dan jika Feng Yun mau membantunya, maka Ling tidak akan minta material harimau putih emaknya Selen. Feng Yun pun setuju dengan syarat kalau Ling mau membantunya menguburkan tubuh harimau putih itu. Untuk masalah itu, Ling tidak bisa membantu. Soalnya kedua orang tua Ling dibunuh sama monster buas. Segitukah bencinya dia sama monster buas? Batin Feng Yun yang cukup terkejut dengan aura membunuhnya Ling. Singkat cerita, akhirnya Feng Yun selesai menguburkan emaknya Selen. Dirinya juga mengingatkan Selen untuk sering-sering main kemari. Kenapa kau begitu akrab sama monster buas sih? Umpat Ling. Berburu tanaman langka bareng Ling dimulai. Saat berlari, gak ada obrolan berarti. Mereka berdua cuman berlari sekencang-kencangnya. Dan wung, Ling mempercepat larinya. Feng Yun gak mau kalah dan ikut mempercepat larinya juga. Dari arah depan, Ling menyadari sesuatu. Dan tawar, terjadi ledakan besar tepat di depan mereka berdua. Ling penasaran ledakan apa itu sebenarnya. Nggak pakai lama, Feng Yun langsung gas pergi ke arah ledakan, meninggalkan Ling di belakang. Benar-benar bocil yang menarik, batin Ling. Setelah mereka berdua mendekat, ternyata itu bukan diakibatkan sama monster buas. Lalu terlihat manajer Su Hong yang terjatuh akibat sebuah tebasan. Orang ini berkata kalau manajer Su Hong sekarang mulai melemah karena luka lama yang belum sembuh. Dan gara-gara luka itu, manajer Su Hong stuck dan gak bisa naik ranah. Karena manajer Su Hong itu good looking, orang ini menawari manajer Su Hong untuk tinggal di wilayah Nanjiang.
"Manajer Su Hong!" teriak Ling yang sedang menuju ke arahnya bersama Feng Yun. "Kenapa kau kemari? Pergilah, orang ini petarung inet," tegas manajer Su Hong. Kemudian Ling menenangkannya, karena saat ini Ling sudah menjadi petarung ekstrim. Kekuatannya juga sudah setara dengan petarung inet. Lalu manajer Su Hong mengingatkan Ling akan tujuannya yang hanya bertarung untuk melawan monster buas yang membunuh kedua orang tuanya. Tapi Ling sudah menganggap manajer Su Hong itu keluarganya. Jadi itu sudah menjadi alasan yang kuat bagi Ling buat bertarung mati-matian. Orang ini bernama Dai Tian. Gwyn merasa kalau orang ini masih satu kelompok sama Li Sun. Feng Yun senang karena Dai Tian punya sword intense 3 kali lipat. Jadi Feng Yun gak sabar untuk grinding melawannya. Di dunia nyata, Feng Yun menyuruh Ling untuk mengobati manajer Su Hong terlebih dahulu. Sementara itu, dirinya akan menghadapi orang ini. "Berani sekali kalian menganggap remeh diriku. Akan kutunjukkan jurang antara petarung inet dan petarung ekstrim," tegasnya. "Rasakan ini, Chain Sword Rain!" teriaknya. Feng Yun membalas dengan mengeluarkan skill tebasan Crazy Sword beruntun. Dan dawar. Dai Tian terkejut dengan skill yang digunakan sama Feng Yun. "Kenapa kau bisa sekuat ini?" teriak Dai Tian yang gak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.